Bahwa pendidikan itu bukan untuk orang kaya atau untuk orang miskin, tapi orang yang mau, ya anak yang mau belajar, untuk anak yang mau belajar. Ini sayangnya banget ya, kalau udah gratis anaknya nggak mau belajar. Ya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Gerah Kreatif. Kali ini kita sudah kedatangan tamu nih dari MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Nah, di sini berarti adalah kumpulan-kumpulan kepala sekolah. MKKS-nya adalah MKKS Kabupaten Serang. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Selamat datang Pak Mulyadi. Selamat datang. Selamat datang di Gerah Kreatif. Bagaimana perjalanan tadi? Ya, alhamdulillah. Luar biasa, bergelombang. Hashtag bergelombang. Ya. Tapi saya terhibur ketika sampai di Gerah Kreatif, semua perjalanan lelah itu hilang. Karena ada satu kekaguman yang saya temukan. Terima kasih Pak. Kita ngobrol secara pribadi dulu sebelum ke tema pembahasan. Bapak kepala sekolah di salah satu sekolah di mana nih Pak? Saya kepala SMA Negeri 1 Cikande. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Cikande dan tergabung di MKKS. Ya, di MKKS jadi pengurus MKKS. Saya bendahara MKKS. Bendahara MKKS. Dan ketua MKKS-nya? Kebetulan tahun ini ketuanya mutasi ke Kota Serang, jadi belum ada pemilihan lagi. Mungkin ada PLT ya? Ada yang ditugaskan. Ada ditugaskan. Baik, Pak Mulyadi. Kami ingin sedikit ngobrol-ngobrol nih sama Bapak terkait bagaimana sih situasi pendidikan saat ini nih ya. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana Pak suka duka pendidikan di tengah pandemi saat ini nih? Suka dukanya? Iya, kalau kita berpikir suka, insya Allah suka. Tapi kalau berpikirnya duka, ya duka juga. Saya kira ini satu hal yang baru dalam dunia pendidikan, di mana di tengah-tengah masa perjalanan normal tiba-tiba kita dilanda pandemi sehingga harus merubah segalanya. Kalau saya lihat tergantung kesiapan sekolah masing-masing. Jadi seperti saya di Cikande, saya masih ingat tanggal 16 Maret 2020 itu PSBB pertama di Banten. Dan hari itu sedang melaksanakan ujian sekolah. Lagi berlangsung. Tiba-tiba harus off dari semua pembelajaran tatap muka dan kita beralih ke pembelajaran online. Yang saya alami, hari Senin tanggal 16, langsung saya rapatkan dengan guru-guru. Kebetulan memang di kita ada banyak ahli learning management system. Sudah banyak, kita ada yang ahli di Kuiper, ada ahli di Quizizz, ada juga di Edmodo. Itu tenaga pendidik di sekolahnya Pak? Tenaga pendidik di sekolah. Sehingga saya kumpulkan orang-orang tersebut, kemudian mempersiapkan diri, melatih kepada teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah hari Rabu, hanya selang 2 hari kan, Senin, Selasa, Rabu sudah mulai pembelajaran daring. Nah, tapi untuk kelas 3 sementara diberhentikan dulu untuk ujian online. Nah, kemudian hari Seninnya seminggu setelah PSBB, ya seminggu setelah PSBB, kita sudah bisa melaksanakan ujian sekolah online. Nah, itu kan artinya begini, itu hanya tantangan. Jadi bukan bicara suka dan duka, tapi bagaimana kita siap untuk menerima semua tantangan. Karena hidup ini penuh dengan masalah. Ya, tapi ada nggak sih Pak keluhan-keluhan dari para pengajar ataupun siswa? Ya, atau orang tua siswa ada ya? Kalau keluhan di awal, setiap kali ada sesuatu yang awal terjadi pasti ada keluhan. Pasti ada keluhan ya? Pasti ada keluhan. Nah, tinggal kita mencari solusinya. Karena mungkin tubuh belum merasa siap ya? Belum merasa siap. Saya punya prinsip begini, kita itu jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh, tapi mari mengolah. Mengolah dari masalah yang ada agar kemudian kita mencari jalan keluar. Nah, kalau saya lihat keluhan pertama, guru-guru kan tidak semuanya mampu di bidang IT. Betul. Ya, meskipun memang di Cikande, sekolah saya itu banyak anak muda, tapi ada beberapa yang memang masih gaptek. Tapi karena kita coba kuatkan mereka dengan komunikasi, dengan pelatihan dan sebagainya, itu luar biasa. Saya punya pengalaman, ada guru sudah tua,
tidak bisa IT, teknologi, kemudian diajarkan oleh temennya, itu tidak sabar langsung diupload di internet. Nah, semua siswa teriak. Kenapa? Karena tugasnya langsung banyak. Kenapa? Karena nggak mengikuti jadwal yang ada. Gitu. Kan kalau masuk ke MLS ya, ke Learning Management System, kemudian langsung diupload, anak-anak nyangkanya itu harus segera hari itu. Nah, ternyata buat tugas 1 semester. Padahal tugasnya untuk berapa minggu lah ya gitu ya. Berarti kalau dari guru ya tadi, karena mungkin bicara kesiapan guru ya, kalau bicara guru-guru muda tadi ya otomatis teknologi lebih menguasai ketimbang guru-guru tua. Berarti kalau di sekolah kebanyakan guru tua atau guru muda ini? Di saya kebetulan banyak guru muda. Guru muda ya? Guru muda. Berarti banyak honorer ya? Iya. Dan memang honorernya banyak. Dari 62 guru, itu 44-nya honorer. Oh, 44 luar biasa. Banyak sekali honorernya. Ya, nanti kalau kemudian nanti keluhan siswa. Keluhan siswa. Siswa keluhannya itu karena pembelajaran daring harus menggunakan gawai, ada HP kan, ada pulsa, ada jaringan internet. Nah, itu keluhannya seputar itu. Nah, kemudian orang tua sih sebenarnya kalau untuk SMA tidak banyak keluhan. Tidak banyak keluhan. Ya, karena memang kalau saya lihat secara umum anak SMA itu sudah biasa megang HP. Nah, hanya dialihkan saja dari biasanya HP untuk komunikasi atau bahkan untuk game lah, untuk main-main. Ya, sekarang kita paksakan HP itu untuk belajar. Iya. Jadi nilai positifnya harus lebih banyak gitu ya, terutama buat anak-anak ya. Betul. Baik Pak, yang selanjutnya Pak. Pelajar sekarang kan nih tidak ada ke sekolah. Nah, tadi selain dengan cara daring yang biasa dilakukan, ada lagi nggak sih cara-cara lain guru untuk mengajarkan ilmu pengetahuan pada anak-anak gitu? Ya, memang kalau di awal-awal kita juga masih agak sedikit fleksibel ya. Karena tidak semuanya guru bisa untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Jadi ada beberapa tipe guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Saya waktu itu biarkan saja sesuai dengan nyamannya guru. Guru nyamannya seperti apa? Ada guru yang mengumpulkan misalkan siswa yang justru yang cerdas-cerdas lah, dianggap cerdas lah, dianggap yang rajin, yang cerdas, yang mudah memahami mata pelajaran, kemudian dihadirkan ke sekolah. Setelah itu diajarkan guru dan mereka punya tanggung jawab nanti di rumahnya atau di kelompoknya untuk memberikan bimbingan kepada mengajarkan lagi kepada teman-temannya. Istilahnya tutor sebaya. Ya, tutor sebaya. Tutor sebaya. Jadi ada yang begitu ya, kita biarkan. Itu hanya SMA Cikande atau memang itu jadi programnya? Di awal itu memang beragam. Saya bilang tadi tergantung kesiapan masing-masing. Ada yang kita udah 3 bulan berjalan, mereka baru pelatihan. Bahkan lucunya juga ada beberapa guru di kita diundang untuk melatih guru di sekolah lain. Ya, itu kan tergantung kesiapan kita sebenarnya. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti anak-anak itu berarti dipilihin dulu ya. Ya, itu yang kira-kira polanya. Meskipun memang itu tidak menjamin keberhasilan proses pembelajaran. Tapi itu salah satu inisiasi. Ya, itu yang proses. Kita hargai. Betul. Nah, selanjutnya Pak, ada nggak sih penilaian khusus nih Pak? Kan kalau kita luring atau tatap muka itu ada penilaian ya A, B, C segala macam ya dengan sistem yang biasanya. Nah, tapi kemudian ketika pandemi berarti ada penilaian khusus dong buat anak-anak, terutama untuk rapot dan lain-lain, karena sekarang kan udah mulai bagi rapot nih Pak nih. Nah, gimana? Ada penilaian khusus nggak kriteria penilaiannya ketimbang yang dulu? Kalau perbedaan perlakuan pasti ada lah. Pertama di kurikulum kan, kita gunakan kurikulum darurat. Jadi kementerian juga sudah sigap ketika masa pandemi tidak mengharuskan sekolah itu memberlakukan kurikulum nasional yang sudah digariskan. Itu dibebaskan. Ada kurikulum darurat, ada juga kurikulum ya silakan sesuai dengan modifikasi ya kurikulum mandiri istilahnya ya, dikembangkan sekolah masing-masing. Ya artinya itu sudah perlakuan yang berbeda. Nah, dalam hal penilaian memang kalau saya sebagai kepala sekolah menyerahkan kalau penilaian kan kepada guru-guru. Hanya ketika di akhir kan kemarin ada kenaikan kelas tuh. Kenaikan kelas itu ada aja anak yang kemudian tidak memenuhi syarat naik kelas. Kenapa? Karena misalkan nilainya di bawah KKM. Bagaimana tuh? Ya, kemudian
berikutnya kan ada beberapa anak yang sama sekali tidak ikut. Iya. Ya, kalau saya begini, karena ini kan bukan berarti dengan pandemi itu kita menyerah semuanya. Betul. Dan bukan berarti ketika pandemi terlalu banyak toleransi. Aturan kita harus tegakkan. Nah, saya di Cikande memperlakukan aturan baku, meskipun aturan baku itu lebih fleksibel lah, gitu. Jadi kalau hanya mungkin kalau ketika tatap muka kehadiran itu harus 90%, kalau ini 50% aja masih kita berikan toleransi. Kecuali kalau sama sekali tidak hadir, ya itu mau anak siapa lah, mau anak pejabat yang lain, ya. Tapi alhamdulillah jadi pembelajaran. Betul. Ada seorang ya anak pejabat lah di lingkungan kecamatan lah ya. Itu datang dengan anaknya karena anaknya dinyatakan tidak naik. Ya, tapi kemudian kita coba panggil gurunya, ditunjukkan bahwa ternyata memang kehadirannya kurang bagus. Ya, ternyata dia anak pindahan dari sekolah lain. Mungkin dia joinnya ke Google Classroom atau ke online-nya agak terlambat gitu. Kemudian mungkin mereka menyangka kalau dengan daring kayaknya nggak terlalu ketat gitu kan. Nah, ternyata tapi kemudian ya setelah itu jadi bagus. Kan artinya gini, kalau pendidikan itu kan bukan berhasil tidak berhasilnya, bukan naik tidak naiknya, tapi berubah tidak berubahnya anak itu yang terpenting. Iya. Jadi kalau sekarang bicara soal sikap ya terutama. Ya, itu ya. Nah, memang kalau kita lihat di pembelajaran daring ini penilaian sikap agak kita abaikan ya. Karena tidak langsung melihat atau mungkin hanya seolah-olah diabaikan. Kan guru ada komunikasi langsung biasanya melalui WA segala macam itu dari penilaian juga. Bahkan kalau di Cikande itu kayaknya udah nggak zaman dengan menggunakan WA pembelajaran itu. Iya. Kalau tidak dengan konten YouTube yang disiapkan gurunya, ya dia dengan Zoom atau dengan Google Meeting atau yang lain gitu. Jadi artinya komunikasi dengan guru itu ada sebenarnya. Ya, itu bisa jadi salah satu bahan untuk penilaian sikap. Betul. Nah, terus Pak, berapa presentasi kehadiran siswa nih tahun ini? Ya, kalau lihat dari bukan bicara Cikande aja, Kabupaten Serang tahun lalu deh, karena datanya udah ada. Oke. Saya bicara di Cikande dulu. Ya, Cikande dulu. Kalau lihat dari kehadiran, kayaknya mungkin di angka 70%-an lah. Ya. Di bawah? Memang di bawah dari kalau luring ya, di bawah. Karena memang tadi banyak faktor ya. Mereka HP-nya rusak, gitu, nggak punya kuota, ya udah banyak alasan lah. Kemudian, tapi kalau kita lihat dari ujian sekolah yang awal itu kehadirannya luar biasa sampai 98%. Ya, dan yang 2%-nya bisa kita inikan dengan susulan. Artinya semuanya bisa ikut. Kalau ya ini kan tergantung wilayah juga. Mungkin kalau wilayah pegunungan seperti di Gunung Sari, Padarincang, wilayah Kabupaten Serang yang ada beberapa tempat yang zero sinyal, yang mungkin aja mereka nggak bisa lah. Ya. Tapi di kita juga sebetulnya sekarang kayaknya ya, yang saya rasakan sinyal ini sekarang semua ini agak mulai turun gitu. Kecepatannya ya kayaknya. Ya, mungkin karena ya banyak faktor lah. Banyak faktor karena mungkin pengguna lebih banyak, ya. Betul. Dan itu mungkin salah satu alasan anak juga. Ya, bisa jadi sinyal kehilangan. Ya. Tapi kalau wilayah saya, bidang saya kayaknya aman. Masih aman ya. Apalagi kan kementerian memberikan bantuan kuota. Ya, saya juga masih dapat kuota masih dapat. Ya, tahun ini yang 2021 masih. Itu untuk semua siswa atau memang hanya semua siswa yang ada di dalam Dapodik. Oh, yang ada di Dapodik. Ya, jadi karena itu semua lewat Dapodik. Kelas 10 sampai kelas 12 itu semua dapat ya. Semua siswa, semua guru itu terima. Itu seluruh siswa dari hanya SMA kah atau memang ke sekolah lain juga? Kalau saya sih nggak terlalu ini ya. Nggak tahu ya. Kalau lihat programnya itu untuk semua. Untuk semua programnya. Tapi memang kalau yang intent untuk melaksanakan online itu kan dari tingkat mungkin SMP ke atas ya. Kalau SD kan masa anak bawa HP belajar gitu kan, kayaknya kurang etis. Orang tua yang belajar. Iya. Kalau SD mungkin masih ada fenomena yang dapat tugas anaknya yang ngerjain emaknya. Ya. Ada fenomena. Kalau SMA nggak mungkin. Jadi begini, saya lihat juga yang anak SD begini, kehadiran aja cukup dengan membuat rekaman di WA. Nah, namanya siapa? Misalkan Muhammad Saduri hadir. Itu cuma begitu saja udah ya itu mungkin strategi lah. Iya.
strategi saja, betul. Oke, nah berarti kan di situ kelihatan tuh, berarti ada nilai positif dan negatifnya. Betul, ya, ada positif negatifnya nih. Apa sih yang dapat Bapak ambil tuh dari peristiwa pandemik yang melumpuhkan segala sektor kan, terutama di bidang pendidikan nih? Positif negatifnya apa kira-kira? Yang pertama positifnya begini, bahwa era digital itu sudah lama. Kita itu ketinggalan. Jadi pandemi ini memaksa kita untuk pembelajaran digital. Kemudian cakrawala ilmu pengetahuan itu luar biasa kalau kita mau. Kalau kita mau membukanya gitu kan. Nah, itu yang positif. Kemudian anak-anak biasanya HP itu digunakan untuk alat komunikasi, alat entertainment ya, untuk main-main. Nah, sekarang kita paksakan untuk belajar. Nah, makanya kalau saya punya prinsip begini, bahwa belajar itu bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin, Seluruh kalangan ya. untuk orang yang mau. Orang yang mau. Kalau dia mau belajar sekarang gini, dengan HP dia bisa berkomunikasi, bisa mencari ilmu yang demikian luas. Jadi guru di sini kan jadi hanya sebagai fasilitator. Sekarang Ya. media ilmu tuh bukan dari guru ya. Betul. Bukan hanya dari guru gitu maksudnya. Ya, Tapi itu yang ada banyak sekali yang bisa mereka ambil. Itu sisi positif yang bisa kita ini. Makanya ke depan saya di Cikande tidak akan menghilangkan pembelajaran daring ini. Oh, berarti akan tetap disisipkan ya? Kita akan coba dengan blended learning istilahnya ya. Pendidikan campuran. Jadi belajarnya dengan daring dan luring. Jadi saatnya tetap muka ya tetap muka. Itu bimbel-bimbel tuh melakukan itu juga, Pak. Iya. Bimbel-bimbel sudah melakukan itu dan emang efeknya luar biasa. Iya, betul. Ada istilahnya kalau bimbel biasanya konsultasi. Iya. Ada namanya konsultasi malam hari. Jadi habis belajar siangnya nanti malam hari ada konsultasi itu. Ya, itu pakai daring. Iya, pakai daring kan sekarang. Kalau dulu ada istilah begini, jauh di mata, dekat di hati. Ya. Dengan digital ini nggak ada istilah jauh di mata. Dekat terus ya. Dengan siapapun juga kita bisa langsung komunikasi kan. Dan komunikasinya meskipun dengan alat secara langsung. Nah, itu yang kita bisa inikan. Tapi ada ini nggak, Pak? Ada karena namanya anak ya, menggunakan media itu handphone terutama, terbiasa mereka berkomunikasi dengan mungkin teman-teman sebayanya, dan sekarang mungkin mereka dipaksa untuk berkomunikasi dengan guru, mungkin ada juga WA tuh. Betul. Ada nggak sih pembahasan dari anak-anak, ada kata-kata yang memang sepertinya kurang tepat, kurang pantas gitu? Memang ada aja seperti itu ya. Yang paling terlihat itu ketika guru pembelajaran langsung dengan Zoom atau dengan Google Meet, itu nama-nama mereka itu kan kelihatan tuh. Nama yang muncul itu harus ditegur dulu sesuai dengan nama yang ada di absen atau nama asli. Kan kadang-kadang mereka dengan nama samaran yang nama-nama kurang sopan. Dari sana aja kelihatan. Tapi itu kan bagian pendidikan. Bagaimana guru itu bisa mengarahkan hal yang positif kepada siswa ketika memberikan pelajaran. Nah, kemudian kalau bahasa itu kan tergantung budaya di setempat, lingkungan sekitarnya ya. Itu kan bagus juga ketika misalkan Zoom, bagaimana dia bertanya, bagaimana dia harus mute ketika yang lain bicara atau guru bicara. Nah, itu kan satu pola juga gitu kan, yang harus mereka pahami gitu kan, sehingga itu jadi budaya lah bagi mereka gitu di masa di era digital ini gitu kan. Intinya ada perubahan ya, dari sangat berubah pesat sekali dengan situasi yang dulu aman-aman saja gitu kan. Belajar masih kita tatap muka, tiba-tiba harus tidak bertemu gitu ya. Betul. Nah, sekarang nih Pak, ngomong soal pandemi, kemarin informasinya bahwa seluruh tenaga pendidik itu divaksin, dan konon katanya mau persiapan mau luring. Benarkah itu, Pak? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah, pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan 3 kali SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri itu mulai pertama itu di bulan Juli 2020, tahun ajaran baru. Itu kan ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian satu lagi. Ada 4 menteri ya, kementerian. Jadi itu menetapkan bahwa
untuk sekolah yang berada di zona hijau dipersilahkan untuk melaksanakan tatap muka. Itu Juli 2020. Nah, karena kita di Banten belum diizinkan oleh gubernur, kita belum bisa. Tapi berarti di yang lain ada yang udah. Ada yang dari sudah. bulan Juli itu. Dari Juli itu udah ada. Karena sudah diberikan kesempatan. Kemudian berikutnya menghadapi semester 2 ya, bulan Januari. Itu kan sudah ada himbauan lagi, ada SKB 4 Menteri lagi. Dan di sana lebih longgar. Zona hijau dan zona kuning silakan melaksanakan tatap muka terbatas. Nah, sementara di Banten ya, karena kan syarat untuk melaksanakan tatap muka terbatas itu ada 3. Yang pertama izin kepala daerah, yang kedua izin orang tua, yang ketiga izin satuan pendidikan. Nah, kepala daerah kita belum mengizinkan dengan berbagai pertimbangan, sehingga tetap Januari belum dilaksanakan. Kita juga sudah menyiapkan, Cikande sudah menyiapkan protapnya, sudah menyiapkan segala halnya, sudah menyiapkan jadwalnya. Tapi karena kita harus sami'na wa ata'na kepada pimpinan, ya sudah kita tangguhkan lagi. Nah, kemudian nih baru kemarin nih, bulan akhir Maret kan sudah ada lagi nih SKB 4 Menteri lagi yang menyatakan silahkan dibuka. Dan kelihatannya nih di Banten juga Pak Gubernur sudah ada sinyal untuk membuka sekolah baru tatap muka. Ya, tapi memang kalau lihat dari ininya, karena kita dibatasi dengan libur mudik ya, libur mudik tanggal 6 sampai 17 Mei. Nah, kemarin kita juga baru menerima SK PSBB ya di Banten itu sampai dengan tanggal 18 Mei. Jadi kita masih PSBB. Tidak ya, kalau lihat dari secara ininya ya belum boleh, kecuali simulasi yang dibolehkan. Simulasi masih boleh. Nggak tahu nanti setelah Lebaran. Ya, setelah Lebaran apakah tidak diperpanjang lagi PSBB-nya atau diperpanjang lagi? Berarti kalau tidak diperpanjang kemungkinan awal semester. Ya. Masuk. Nah, kemudian tadi hubungannya dengan guru sudah divaksin semua. Ya, memang betul untuk guru SMA terutama, guru SMA baik negeri maupun swasta itu sudah terjadwal semua, sudah melaksanakan vaksinasi. Ini kan bagian dari ikhtiar kita untuk melaksanakan tatap muka. Kalau kita lihat dari program pemerintah untuk vaksin, yang pertama kan petugas kesehatan. Berikutnya kan petugas keamanan ya, polisi ya, dan guru. Berarti respon pemerintah itu positif agar segera dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena memang pembelajaran daring ini ya cukup melelahkan. Ya cukup melelahkan juga. Cukup melelahkan, dan ada sisi hal yang lain yang saya kira harus diperhatikan. Dan bahwa saya ngerasa gini, Pak. Dengan sistem daring ini, guru kayak 24 jam ngawasin anak. Iya, betul. Bahkan lebih ini lagi. Karena mungkin saja kan malam hari ada yang nanyain tugas ya, guru betul, kan. Nah, itu seperti 24 jam mengajar ya. Dan sisi lain yang kita lihat, sementara pemerintah lagi mengembangkan karakter gitu kan, pendidikan karakter, pendidikan sikap. Nah, dengan daring ini kan hal itu agak sedikit terkurangi. Kemudian ada filosofi bahwa guru itu tidak bisa tergantikan. Ya, ini juga harus jadi platform pendidikan kita, bahwa guru nggak bisa digantikan. Meskipun sekarang dunia digital demikian maha hebat luar biasa, nggak bisa anak belajar autodidak. Betul. Tetap harus ada kehadiran guru. Tetap harus ada pendampingnya. Gitu. Karena tetap aja mereka butuh. Kadang namanya belajar di handphone, tiba-tiba ada WA, mereka pindah ke WA, ada Instagram, pindah ke banyak gangguan sekali. Jadi lebih ini lagi, meskipun tadi positifnya banyak, tapi memang dunia internet itu udah luar biasa. Jadi kalau saya ibaratkan, satu kaki kita ada di surga, tapi satu kaki kita ada di neraka. Jadi tergantung mana yang mau dibawa kemana arahnya. Karena fasilitas permainan game itu luar biasa. Jadi banyak anak-anak yang tidak bisa bangun pagi itu karena malamnya dia main game. Banyak anak di sekolah juga yang alasannya terlambat masuk karena dia sebenarnya malamnya mereka main game. Itu juga yang harus kita antisipasi. Iya. Nah ini Pak, tadi terkait guru-guru sudah divaksin, tuh kan kemungkinan juga kayaknya ada sinyal dari pemerintah akan membuka lagi belajar tatap muka. Nah sekarang kan bentar lagi mau Lebaran tadi kan, makanya ada PSBB. Kira-kira menurut Bapak dengan adanya yang memaksa mudik,
akan mempengaruhi enggak sih ke ditundanya lagi pelajaran tatap muka? Ya kan segalanya kita ikhtiar nih. Ikhtiar kita karena kita berhadapan dengan makhluk gaib sebenarnya. Virusnya yang kita hadapi itu makhluk gaib yang tidak kasat mata, tidak kelihatan. Sehingga cara kita yang efektif itu dengan program pemerintah 3M itu. Itu cara efektif. Nah, kalau kemudian mudik, nah ini kan dikhawatirkan. Kan 4M sekarang, menjauhi kerumunan ya. Iya. betul. Nambah M-nya. Nah, kayaknya upaya pemerintah udah bagus. Tidak mudik dulu lah. Kan tidak tiap tahun nanti ada pelarangan. Mungkin hanya pada masa pandemi sekarang ini. Saya kira saya positif, bagus lah. Kita komitmen dengan aturan pemerintah agar penyebaran ini tidak kemudian terus ya, karena kita lihat kadang-kadang pandemi ini tiba-tiba kan kayak di India katanya sekarang udah fase ketiga gitu kan, bahkan luar biasa di sana rumah sakit penuh kan, bahkan satu bed itu untuk 2 orang kan luar biasa. Nah kita harus menghindari itu, hanya memang kadang-kadang disayangkan di satu sisi misalkan tidak mudik, tidak boleh mudik, tapi di sisi lain misalkan destinasi wisata dibuka. Nah ini menurut saya kurang bagus meskipun mungkin ya harusnya ada aturan yang jelas, protapnya bagaimana, penjagaannya bagaimana agar tidak terlalu dibebaskan. Ya oke lah, mungkin kita nggak tahu siapa yang kena, siapa yang tidak kena. Betul. Kan kita nggak tahu. Karena kelihatannya tadi kan. Kelihatan tadi. Nah ini yang harus kita inikan. Maka saya setuju dengan Pak Gubernur Banten ketika diwawancara Mata Najwa, dia mengatakan ya itu. Ya kenapa pemerintah melarang mudik, tapi destinasi wisata dibuka. Kalau mau tegas semua tutup semua udah. Karena memang jalan satu-satunya yang gitu kan, makanya kita menghindar dari istilah lockdown. Akan jadi ironis juga nanti, khawatir, tapi nggak bakalan sih. Mudah-mudahan sih nggak dilarang sholat Id. Jangan sampai gitu. Akan jadi ironis kalau itu terjadi. Memang banyak yang bersentuhan dengan peribadatan itu kan sensitif ya. Sensitif banget. Sensitif. Jadi jangan ada analogi, di masyarakat pasar dibuka, musola ditutup. Nah itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Bahkan kalau kita lihat karena animo masyarakat itu begitu cepat Pak. Iya betul. Ini Pak, ada nggak sih Pak strategi yang sedang disiapkan oleh sektor pendidikan, terutama di Kabupaten Serang ya, KKS Kabupaten Serang, ada nggak sih strategi-strategi apa yang sedang dipersiapkan untuk menyambut luring ataupun ketika daringnya masih daring? Ya kita setelah menerima SKB 4 Menteri yang terakhir, sambil menunggu nanti izin dari pemerintah daerah, kita sudah mulai melakukan persiapan ke arah pembelajaran tatap muka. Kita sudah melaksanakan webinar secara langsung ya, secara luring. Kemudian kita sudah sosialisasi di tingkat MKKS, jadi teman-teman kepala sekolah semua diberikan arahan, diberikan pemahaman terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka nanti. Kita mengundang narasumber yang memang punya kompetensi di bidang itu, bagaimana memadukan pembelajaran antara luring dan daring. Karena di masa transisi itu sesuai dengan pola pembelajaran dari pusat masih tatap muka terbatas. Nah terbatas dalam arti ada beberapa kelompok nanti anak itu belajar. Kalau kita lihat dari panduan dari Dinas Provinsi itu di 2 bulan pertama itu hanya 1 hari anak itu belajar tatap muka. Oh jadi satu kelas itu 1 hari dalam seminggu? Dalam seminggu 1 hari. Nah nanti di 2 bulan berikutnya dia 2 hari. Kemudian baru setelah itu 4 hari. Kalau sudah serasanya aman, ya begitu. Nah kalau pola seperti itu kan masih campuran antara luring dan daring. Jadi bagaimana membuat jadwalnya dan sebagainya. Nah itu kita sudah coba sosialisasikan dengan teman-teman di MKKS. Itu yang masuk itu atau semua mata pelajaran dalam 1 hari itu atau memang hanya mata pelajaran? Ya itu memang diserahkan ke sekolah masing-masing. Saya di Cikande misalkan. Saya lebih cenderung ke mata pelajaran yang lebih mengedepankan sikap, ya, yang nanti diluringkan. Misalkan kita kedepankan dulu agama, pendidikan agama yang budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang lebih bersentuh kepada sikap.
agar anak-anak kita coba polakan dengan wejangan-wejangan dengan nasihat-nasihat yang bagus ya. Nah, itu di awal-awal karena hanya 1 hari. Nanti berikutnya kita pilih yang berikutnya nanti ada pelajaran yang dianggap sulit yang memang harus menghadirkan guru. Ya, seperti misalkan matematika, fisika, kimia gitu kan. Nah, itu perlu dihadirkan gurunya. Anak tidak bisa belajar otodidak sendiri. Jadi itu yang berikutnya. Nah, dengan pola seperti itu mudah-mudahan ini bisa. Berarti kalau selebihnya mata pelajaran yang lain itu masih daring. Masih daring. Tetap punya jadwal khusus ya. Tetap ada jadwal. Jadi tetap dibuatkan jadwalnya, ada jadwal luring dan ada jadwal daring. Kecuali anak yang belajar itu pas ketemu tatap muka berarti dia nggak ada jadwal sama sekali. Iya, betul. Nah, Pak, ini kita ada produk dari Gerah Kreatif, namanya produk telur puyuh Gerah Kreatif. Ini produknya Jawilan, dan ini UMKM Join Mart. Join Mart ini menjual produk-produk UMKM di sini, Pak. Dan dengan membeli ke Join Mart sama saja sudah berdedikasi untuk pendidikan, untuk Gerah Kreatif, untuk menghidupkan Gerah Kreatif. Nah, sahabat Gerah Kreatif, kita lanjut lagi ya. Setelah kita sudah berdiskusi dengan Pak Mul, nah sekarang saya akan berikan pertanyaan cepat. Harus jawabnya cepat kilat ya. Sudah siap Pak? Pertanyaan cepat dan harus jawab cepat Pak. Siap. Daring apa luring? Luring. Sekolah dibayar apa sekolah gratis? Sekolah gratis. Siswa punya nilai tinggi tapi dapat nyontek apa nilai rendah tapi hasil sendiri? Nilai rendah hasil sendiri. Siswa rajin apa siswa cerdas? Siswa rajin. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Daring apa luring? Tadi Saya jawabnya jawab luring. Kenapa Pak luring? Ya tadi saya katakan bahwa karena ada kerinduan yang terpendam. Iya. Bahwa guru itu tidak bisa tergantikan. Ya, itu yang terpenting karena anak itu kan tidak hanya menerima transfer ilmu, tapi juga dia akan melihat guru sebagai figur. Bukan knowledge gitu. Iya, bukan hanya knowledge, tapi yang lebih ini kan sikap. Ya, sikap. Dan sikap itu kan bisa lahir dari pergaulan. Nanti guru itu nggak digugu dan ditiru. Di mana tirunya? Iya, betul. Nanti lama-lama kalau daring terus, gurunya adalah Google. Iya. Udah nggak perlu guru. Nggak perlu guru lagi. Oke, yang kedua apa? Sekolah berbayar apa sekolah gratis? Saya lebih cenderung sekolah gratis. Kenapa Pak? Yang pertama bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Jadi kalau kemudian sekolah berbayar kan kasihan. Karena di kita itu ada kalangan masyarakat mampu, ada kalangan masyarakat tidak mampu. Tapi kalau gratis, saya kembalikan tadi bahwa pendidikan itu bukan untuk orang kaya atau untuk orang miskin, tapi orang yang mau. Ya, anak yang mau belajar. Untuk anak yang mau belajar. Ini sayangnya banget ya, kalau udah gratis anaknya nggak mau belajar. Ya, itu sangat disayangkan. SMA Cikande gratis atau gimana tuh? Ya, kita sesuai dengan kalau negeri, kalau katanya sekolah SMA negeri itu semua sekolah yang negeri, iya. SD, SMP, SMA ya. Iya, sudah gratis. Di Banten gratis, itu ya? sudah gratis. Berarti setara SMA tuh gratis semua. Sudah. SMA ke bawah tuh gratis. Sudah gratis. Jadi alhamdulillah nih gubernur kita sangat respon terhadap pendidikan. Jadi kita ada pengalihan kebijakan ya SMA itu tahun 2017. Kan awalnya masih milik Pemda Kabupaten. Masuk ke provinsi itu 2017. Itu sudah langsung ada pencanangan sekolah gratis. Ya. Dan dengan segala konsekuensi, artinya gratis itu bukan berarti tidak ada biaya di sekolah, tapi dipenuhi dengan pembiayaan dari APBN dan APBD. Ya. Bahkan APBD kita itu lebih banyak daripada APBN. Artinya kalau di sekolah ada dana BOS ya dari pusat, BOS dengan BOSDA masih jauh lebih banyak dana BOSDA. Ya. Cikande aja kalau masalah sekitar 3,6 miliar. Itu hanya untuk gaji guru. Untuk gaji guru saja. Karena honornya kan banyak. Karena honornya banyak. Dari tadi 40 berapa Pak? Ya. 40 berapa honor? 44. Oke, selanjutnya Pak. Siswa punya nilai tinggi tapi dapat nyontek apa apakah nilai rendah tapi hasil sendiri?
Ya, ini filosofi pendidikan juga sebenarnya. Kalau anak nyontek itu, ketika misalkan ada aturan tidak boleh nyontek, ya itu kan aturan yang harus dipatuhi. Kalau kemudian dia melanggar, itu sudah di masa muda ini sudah mulai melanggar di aturan yang ada. Jadi sudah melanggar norma. Gitu. Mendingan ya apa namanya hukum tadi yang berlaku di sekolah. Iya. Kalau dia memang punya niat untuk berubah, ketika dia dapat nilainya kecil, dia berusaha agar bisa nilainya besar. Berusahanya dengan apa? Dengan belajar. Tapi kalau dengan nyontek, ya nanti terus-menerus seperti itu. Nah, di dunia kerja, di lapangan, di masyarakat, nggak bisa nyontek itu nggak bisa. Iya, betul. Nggak bisa, dia harus dihadapkan pada pengetahuan yang dimilikinya itu langsung diterapkan. Berarti nilai rendah, tapi hasil sendiri ya? Iya, saya lebih menghargai itu. Dengan ini, seolah-olah nilai rapot itu adalah nilai hasil akhir. Nah gimana nih Pak? Ya. Kebanyakan orang melihatnya dari nilai akhir. Betul. Memang apalagi sekarang ada KKM ya, kriteria ketentuan minimal. Jadi itu memang sebenarnya terlalu dipaksakan menurut saya, karena realisasi di lapangan, kalau saya lihat, saya orang pendidikan, saya sudah 26 tahun mengajar, itu anak-anak itu realnya untuk mata pelajaran tertentu seperti yang kimia, matematika, itu nilainya itu rendah, rata-rata itu di bawah. Misalkan sekolah mematok KKM 7,5 karena daya serap itu harus 75%. Sementara anak hanya dapat 48, ada yang di bawah itu, ada yang 3, yang 2. PR guru. Nah, itu kan harusnya jadi evaluasi. Kan namanya juga evaluasi belajar, mestinya dievaluasi. Kenapa seperti itu? Nah, ini PR bagi guru semua ya. Makanya kalau saya lebih cenderung begini. Lebih baik memberikan materi itu tuntas. Ya, jadi kalau saya ibaratkan kalau orang punya petakan sawah nih ya, taruhlah punya 3 petak sawah, kan harus selesai dulu sampai satu petak itu panen, baru kemudian pindah ke lahan yang lain dan selanjutnya. Nah di kita nggak begitu, karena memang ada target yang satu petak ini belum selesai, belum bisa panen, sudah harus pindah ke petak yang lain. Nanti harus pindah lagi, jadi nggak pernah selesai. Jadi master learningnya memang tidak pernah selesai kita itu. Tidak belajar tuntas itu nggak selesai. Nah, apalagi dengan sistem klasikal. Anak itu kan dipaksakan satu kelas harus selesai semua. Padahal anak itu kan memiliki perbedaan kecerdasan dan sebagainya. Kalau kemungkinan terbesarnya nyontek semakin tinggi atau enggak nih? Sebenarnya gini, kalau nyontek tergantung aturannya. Kalau anak dengan masa pandemi begini, ujiannya online, apakah guru mengawasi? Itu nggak bisa. Jadi kalau anaknya mungkin open book lah gitu kan, atau open Google. Ya open Google, nah itu saya kira ya itu sah-sah saja selama tidak ada aturan itu. Ya. Jadi bukan ujian, tugas aja jadinya akhirnya. Iya. Jadi yang penting mereka, kalau bagi saya kasih ujian mereka dan kemudian mereka googling, yang minimal mereka tahu. Betul. Setelah mereka mengisi, jadi tahu dia, itu jawabannya. Makanya kalau saya lihat di yang baru nih di PP 57 ya tentang standar nasional pendidikan, itu nanti penilaian kembali ke zaman dulu. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Jadi kembali ke zaman saya waktu sekolah dulu. Ya. Kalau kita nggak ngerasain itu. Nggak ngerasain. Ya, waktu saya sekolah. Jadi udah jelas. Jadi bagaimana formatif ini untuk mengevaluasi pembelajarannya. Nah, sumatif itu mengevaluasi hasil siswanya. Gitu. Ini kalau itu berkembang dan bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab, mestinya lebih bagus. Nah, satu lagi. Yang siswa rajin apa siswa cerdas? Tadi pilihnya? Saya siswa rajin ya. Rajin. Ya. Kenapa nih? Kenapa? Ya kalau saya gini ya, cerdas itu anugerah lah. Cerdas itu anugerah. Jadi ada orang yang memiliki kecerdasan tertentu lah ya. Kalau dalam bahasa agama itu inna sa'yakum lasata. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang diberi kelebihan. Itu kan kecerdasan. Nah, keistimewaan. Keistimewaan. Tapi orang rajin itu kan tergantung pribadinya. Ya, rajin itu kan kalau ini mah hak prerogatif pribadi gitulah. Jadi tergantung mau nggak dia rajin. Kalau orang rajin ya harusnya cerdas dia. Gitu. Kalau ada istilah di kita itu rajin pangkal,
Pandai kan jelas tuh kan, rajin pangkal pandai. Itu artinya malas pangkal bodoh. Ya, artinya malas pangkal bodoh. Jadi kalau orang rajin dia pandai. Tadi kalau pilih cerdas, ya dengan rajin mendingan rajin. Karena rajin itu sebagai proses ya. Iya, sebagai proses. Kalau cerdas tuh nggak ada proses. Iya. Kalau istimewa. Betul. Jadi kalau misalkan gini, karena kayak Pak Habibie, dia punya kecerdasan yang tinggi, prosesnya bagus, jadi luar biasa. Tapi banyak juga anak yang punya kecerdasan tapi tidak dimanfaatkan dengan bagus, jadi kurang bagus juga. Makanya dalam karakter itu katanya ada karakter kinerja, ada karakter sikap. Ya, akhlak. Jadi kalau orang dia apa namanya karakternya misalkan kerja keras, tapi kemudian dia culas, nah kan jadi nggak bagus. Jadi ada karakter kerja keras, dia harusnya rajin gitu. Jadi ada keseimbangan lah gitu ya, keseimbangan. Oke Pak, itulah tadi obrolan dengan Pak Mulyadi, SPD dari MKKS dan sekaligus Kepala Sekolah SMA Cikande. Nah Pak, untuk terakhir, closing statement, ada nggak yang disampaikan untuk seluruh pelajar di Indonesia, untuk seluruh pelajar ataupun sahabat-sahabat gerak kreatif dimanapun berada, silahkan Pak, ada yang disampaikan nggak mengenai pendidikan? Ya, untuk gerak kreatif, saya apresiasi, ini luar biasa. Karena kalau kita lihat dari hadis Rasulullah ya, bahwa khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ini dibuktikan oleh gerak kreatif ini. Saya doakan mudah-mudahan lebih sukses lagi. Amin Allah. Dan yang terpenting bisa istiqomah, bisa tetap bisa melayani masyarakat sekitar. Ya, saya apresiasi sebagai praktisi pendidikan, ini luar biasa. Dan saya kira sekolah sendiri ya, saya menggeluti sekolah itu hanya kebanyakan transfer ilmu. Kalau kemudian saya berkunjung ke sini, ini luar biasa. Jadi bukan hanya ilmu, tapi langsung dibawa ke lapangan pekerjaan. Jadi ada ilmu, ada praktek, itu yang luar biasa. Nah, ya kemudian untuk pendidikan Indonesia, untuk anak-anak semua, anak-anak Indonesia semua, saya hanya mengingatkan bahwa founding father kita sudah mencanangkan generasi emas 2045. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan generasi emas 2045. Mungkin saya sudah beda alam, ya, beda alam. Tapi mungkin anak-anak sekarang menjadi anak-anak usia produktif di tahun 2045 atau minimal jadi estafet, ya, jadi estafet untuk melahirkan generasi emas 2045. Ya, mudah-mudahan ini semua kan perlu tantangan kita, perlu kerja keras kita. Kalau kita hasilnya mau maksimal, maka kerja keras kita juga harus maksimal. Itu kemudian saya percaya bahwa orang Indonesia itu punya potensi yang luar biasa. Jadi ketika kita dengar orang-orang Indonesia banyak berhasil di luar negeri, banyak jadi tenaga ahli di luar negeri, tapi kenapa di kita sendiri gitu kan tidak muncul? Ya, bahkan di kita sendiri kebanyakan tenaga ahli dari luar. Nah, ini yang harus kita inikan. Makanya yang bisa merubah itu semua adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Kita belajar ya. Dan memang kalau kita lihat memang harus ada perubahan paradigma pembelajaran. Jadi kita kebanyakan berteori ya, kebanyakan kita mencukupi kebutuhan knowledge aja tanpa hal yang lain. Ya, saya kira pemerintah sekarang udah mulai sadar dengan itu dan banyak hal yang perubahan-perubahan ya, seperti misalkan mahasiswa itu nanti lebih banyak praktek daripada belajar teori. Saya kira itu setuju, saya bagus juga. Ya, bahkan saya juga dengar ada perubahan nanti di SMA itu tidak ada klasifikasi IPA IPS gitu kan, IPA IPS bahasa. Itu kan katanya pemaksaan anak gitu kan. Mengkerdilkan kemampuan seseorang gitu kan. Biarkan aja dulu anak berkembang sesuai dengan perkembangannya, nanti silakan diperdalam itu di perguruan tinggi. Nah, ini mungkin yang saya harapkan ya, sekali lagi mari kita sama-sama song-song Indonesia Emas 2045. 45 ya. Ya. Dan itu semua butuh persiapan yang matang, butuh kerja keras kita semua, dan saya yakin kita bisa. Ya. Itulah tadi closing statement dari Pak Mulyadi selaku Kepala Sekolah SMA Cikande dan juga Bendahara MKKS ya Pak. Itu saja
terima kasih sahabat Gerak Kreatif. Mudah-mudahan apa yang telah kami bicarakan menjadi salah satu inspirasi ataupun bahkan jadi bahan renungan kita menghadapi pandemi ini, terutama di kalangan pendidikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.